kita nih teman-teman, pada saat kita mulai berjarak dengan Tuhan, fitrah tubuh kita tuh selalu ngasih sinyal-sinyal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Makasih yang udah ngeklik channel ini. Bener gak sih kalau hidup kita itu akan jadi banyak masalah pada saat kita gak sholat? Atau apa sih makna sholat yang sebenarnya di dalam hidup kita? Dan apa manfaat untuk hidup kita gitu. Nah, pernah nggak kita ngerasa kalau hidup kita itu jadi banyak banget masalah, jadi banyak banget hal-hal yang bikin kita pusing, banyak banget hal-hal yang bikin kita dihadapin sama kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, dihadapin sama kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Pada saat kita mulai jarang sholat, kita mulai jarang beribadah, dan kita mulai tidak bisa terkonek sama Tuhan atau sama Allah, teman-teman. Jadi di sebuah kota besar yang cukup sibuk, ada seorang pria, ada seorang teman kita, sebut aja namanya Mas Hasan ya. Mas Hasan ini usianya baru menginjak sekitar 35 tahun teman-teman. Tetapi dia selalu merasa bahwa hidupnya ini sudah berada di ambang kehancuran. Wih, ngeri ya. Mas Hasan ini ngerasa dia hidupnya berantakan, hidupnya berada di ambang kehancuran. Nah, Mas Hasan itu adalah seorang pegawai kantor swasta dengan sebetulnya kehidupannya kelihatannya baik-baik aja dari luar gitu, nggak ada masalah, nggak ada yang kurang gitu ya. Hidupnya menurut orang-orang itu hidupnya layak gitu. Tapi setiap malam Mas Hasan ini selalu duduk di sudut tempat tidurnya, ngelamun, menatap kosong gitu ya ke dinding kamar, dan ada pertanyaan di dalam hatinya. Pertanyaannya gini teman-teman, kenapa aku selalu merasa seperti ini? Kenapa aku selalu merasa hidupku ini penuh dengan masalah gitu. Nah, jadi Mas Hasan ini teman-teman, sebenarnya bukan tentang yang dia rasain, masalah yang dia hadapi itu bukan tentang kekurangan materi, karena dia bekerja di sebuah kantor yang gajinya cukup besar, dia juga punya satu karir yang cukup baik gitu ya. Dia juga punya rumah, punya kehidupan yang layak, dia punya seorang istri yang sabar. Tapi selalu ada sesuatu yang di dalam dirinya tuh dia merasa ada yang hilang, teman-teman. Dia merasa hidupnya itu seolah-olah menjadi seperti yang tidak punya arah. Dimana setiap ada masalah kecil, kayak misalnya beda pendapat sama istrinya, atau ada tekanan-tekanan di tempat kerja, dia itu merasa seketika hidupnya itu kayak yang hancur gitu.
Apa yang dia udah bangun selama ini tuh kayak yang sia-sia, kayak yang nggak ada artinya, kayak yang nggak berarti apa-apa. Nah, apa teman-teman juga pernah ngerasain seperti yang Mas Hasan ini rasain? Kita akan bahas masalah ini di konten kali ini, teman-teman. Dan ini sangat menarik karena pertanyaan utamanya adalah, benarkah pada saat saya meninggalkan sholat atau saya meninggalkan ibadah, maka hidup saya akan berantakan? Kita akan mulai dari pendekatan psikologi dulu, teman-teman. Jadi, masalah yang dihadapi sama Mas Hasan ini bukan hal yang asing di dalam dunia atau di dalam kehidupan modern seperti saat ini. Banyak banget orang yang hidup di dalam disebutnya tuh kehampaan eksistensial, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan makna hidupnya sendiri. Ada seorang psikolog terkenal namanya Viktor Frankl. Dia pernah mengatakan gini, ketika seseorang kehilangan tujuan hidupnya, maka secara otomatis ia akan mencari berbagai macam pelarian di dalam hidupnya. Pelarian itu bisa seperti tempat hiburan, bisa seperti dia bekerja terus-menerus, tetapi pekerjaan ini dia tujukan untuk pelarian atas semua pertanyaan yang tidak bisa dia jawab di dalam hidupnya gitu. Atau bahkan banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang datang atau berawal hanya dari sebuah pelarian gitu, teman-teman. Yang mana Mas Hasan ini itu nggak pernah sadar bahwa kehampaan ini sebetulnya adalah akar dari semua masalah yang ia hadapi. Jadi Mas Hasan sendiri nggak sadar, atau kita nggak sadar bahwa masalah dari kita merasa kehilangan tujuan hidup itu adalah kehampaan yang kita rasa ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Nah, ada satu waktu di mana Mas Hasan ini dia teringat sama masa kecilnya, dimana masa kecilnya itu ia tumbuh di dalam keluarga yang cukup taat dalam beragama. Setiap pagi almarhum ayahnya itu selalu ngebangunin dia untuk sholat subuh. Ibunya mengingatkan dia untuk selalu membaca Al-Quran sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi semua itu perlahan hilang gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu tuh pelan-pelan hilang gitu. Saat dia mulai sibuk dengan rutinitas sekolah, dan dia masuk ke dunia pekerjaan, dan akhirnya dia berada di lingkungan kehidupan perkotaan yang serba cepat seperti saat ini gitu. Bahkan saat ini, sekarang gitu ya, Mas Hasan ini nggak ingat lagi kapan terakhir kali ia sholat dengan khusyuk gitu. Dan dia selalu berpikir gini, teman-teman, mungkin aku tuh cuman perlu istirahat di dalam pikirannya. Atau seringkali kita pada saat kita ngerasa hidup kita hampa, kita ngerasa hidup kita itu ada satu kekosongan yang kita nggak bisa jelasin apa itu gitu. Selalu kita bicara ke diri kita sendiri itu ya karena kita mungkin butuh istirahat gitu. Tapi teman-teman, meskipun Mas Hasan ini mencoba berbagai cara, dia udah pergi liburan, dia coba nonton bioskop, dia coba bersenang-senang sama teman-temannya gitu ya, kok rasa kosong dan hampa itu tetap ada gitu. Kosongnya itu nggak hilang, hampanya itu nggak hilang gitu. Jadi
apa yang dia jalanin, dia udah liburan, dia udah nonton bioskop, dia udah coba untuk beristirahat gitu. Semua itu nggak ngilangin rasa kosong yang dia rasain gitu. Nah, dimana di momen ini Mas Hasan itu mulai nanya nih ke dirinya sendiri gitu ya. Dia nanya, apa aku kehilangan sesuatu yang lebih dalam? Apakah ini semua terjadi karena aku sudah betul-betul jauh dari Tuhan? Gitu teman-teman. Ada pertanyaan di dalam diri Mas Hasan yang pada akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya itu ke dirinya sendiri. Yang sebetulnya kita nih teman-teman, pada saat kita mulai berjarak dengan Tuhan, fitrah tubuh kita tuh selalu ngasih sinyal-sinyal itu. Tapi karena kita abaikan selama bertahun-tahun gitu ya, pada akhirnya kita terbiasa dengan rasa ketidaknyamanan pada saat kita mengabaikan semua ibadah-ibadah itu gitu. Kebayang nggak teman-teman, setiap pagi tubuh manusia itu akan mengikuti sebuah siklus yang disebut circadian rhythm, atau kita biasa sebutnya dengan istilah jam biologis gitu ya, yang mana siklus ini adalah yang mengatur kapan kita bangun, kapan kita tidur, dan menjadikan kita merasa waspada gitu. Yang ketika seseorang memiliki rutinitas spiritual kayak misalkan sholat, siklus ini ternyata itu jadi lebih stabil teman-teman. Dan ini ada penelitiannya gitu, dimana penelitian menunjukkan bahwa rutinitas yang terstruktur itu akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi gitu. Nah, Mas Hasan sendiri nggak pernah menyadari bahwa rutinitas sederhana seperti misalkan bangun untuk sholat subuh yang dulu selalu ia jalankan gitu, yang dulu selalu ia lakukan secara rutin gitu ya, ternyata bisa berdampak besar untuk kesehatan mentalnya. Ada seorang ahli syaraf, itu namanya Dr. Andrew Newberg. Bahkan dia nulis satu buku, teman-teman boleh catat bukunya, judulnya apa? Judul bukunya itu How God Changed Your Brain. Gimana Tuhan mengubah pikiranmu. Nah, itu judulnya, karyanya Dr. Andrew Newberg. Di mana di buku ini dijelaskan bahwa aktivitas spiritual seperti misalkan kita berdoa atau kita meditasi itu sangat dapat meningkatkan aktivitas di bagian otak kita yang bertanggung jawab atas yang namanya empati dan pengendalian diri, teman-teman. Jadi spiritualitas ini sangat berpengaruh terhadap diri kita, karena itu ada satu stimulus hormon di otak kita yang bertanggung jawab atas empati dan pengendalian diri kita. Nah, kalau kita masuk ke manfaat gerakan sholat, teman-teman, ini kita masuk ke gerakan sholatnya dulu ya. Salah satu cara yang sering dilupakan banyak orang itu adalah bahwa sholat itu bukan hanya sekedar atau sebuah aktivitas spiritual, dimana nanti kita akan bahas secara spiritualnya juga gitu. Tapi kita lihat dari sisi lainnya dulu, kita lihat dari sainsnya dulu gitu. Yang mana sholat ini juga melibatkan gerakan fisik yang teratur, teman-teman. Misal, ketika seseorang itu sedang sujud, pada saat kita sujud itu kan darah itu akan mengalir lebih banyak ke otak. Yang mana pada saat itu terjadi,
Hal itu tuh yang akan memberikan oksigen lebih banyak ke otak kita yang dibutuhkan oleh otak kita untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan diri kita. Ada studi lain yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat kayak misalkan ruku dan sujud itu mirip dengan teknik yoga tertentu yang dirancang untuk mengurangi kecemasan. Bahkan di dalam sebuah penelitian itu ada yang nyebutin gini, orang yang rajin melakukan aktivitas spiritual secara fisik akan menunjukkan tingkat stres yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukan aktivitas spiritual fisik tersebut. Jadi yang kerennya nih teman-teman, kita nggak ngerti artinya aja, kita tahu gerakannya dan kita lakukan itu aja gitu ya. Gerakan itu tuh udah ada manfaatnya gitu. Nah, kembali ke Mas Hasan ini. Mas Hasan ini mulai membaca tentang sebuah studi tentang hormon, teman-teman. Yang mana di situ Mas Hasan tahu bahwa banyak sekali hormon-hormon di dalam diri kita, kayak misalkan dopamin, serotonin gitu ya, atau zat-zat kimia di otak kita yang bertanggung jawab atas perasaan-perasaan bahagia. Tahu nggak? Ketika seseorang atau kita sedang berdoa atau bermeditasi, tubuh kita tuh sebenarnya melepaskan hormon-hormon ini dalam jumlah yang lebih besar. Lalu ya Mas Hasan ini nanya ke dirinya sendiri, teman-teman, apa mungkin sholat sebenarnya bisa membuatku lebih bahagia? Apa mungkin sholat itu sebetulnya bisa membuat hidupku menjadi lebih baik gitu? Nah, banyak dari situ nih teman kita ini, Mas Hasan ini, cari lagi nih ilmu-ilmu yang lain, yang akhirnya dia dapat dari Quran, teman-teman. Bahkan dia sendiri cerita ke saya nggak tahu Mas kapan terakhir saya buka Quran. Quran itu udah sangat berdebu gitu, ditaruh di lemari gitu ya. Dan dia baca ayat Al-Ankabut ayat 45 yang isinya gini, teman-teman. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kenapa kok sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Apa hubungannya, apa korelasinya sebuah gerakan sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Nah, ayat ini jadi pertanyaan besar buat seorang Mas Hasan ini gitu. Yang selama ini dia hanya menganggap sholat itu sebagai sebuah kewajiban, sesuatu yang oke gitu, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau saya nggak ngelakuin itu nanti dosa, that's it, selesai gitu. Nah, tapi sekarang nih Mas Hasan mulai memahami bahwa ternyata sholat itu adalah cara untuk melindungi dirinya sendiri dari keburukan-keburukan yang ada di luar dirinya, teman-teman. Jadi sholat itu fungsinya adalah untuk melindungi diri kita dari semua keburukan-keburukan yang ada di luar tubuh kita, baik secara fisik maupun secara non-fisik atau mental. Ini sekilas sedikit nyinggung atau sedikit menjawab pertanyaan di awal tadi gitu ya. Bener nggak sih coach gitu, kalau banyak yang nanya ke saya kalau sholat itu bisa menghindarkan kita dari kita nggak kena masalah, hidup kita aman-aman aja, kita jadi bahagia. Ya karena ini gitu. Jadi karena sholat itu adalah
hal yang melindungi diri kita dari keburukan di luar diri kita, teman-teman. Nah, di dalam Islam, sholat itu disebut nih gini, sholat itu disebut sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sepakat ya? Yang mana ketika seseorang itu sholat, dia harus bisa nyambung, dia harus bisa connect ke Allah, dia harus bisa ngeklik, dia harus bisa satu frekuensi. Yang untuk bisa melakukan itu, kita nih, kalau kita mau melakukan itu, kalau kita mau connect ke Allah dalam waktu sholat gitu ya, kita harus mau, bukan mampu ya, kita harus mau untuk menyerahkan semua masalah-masalah kita kepada Allah. Kita harus mau untuk membuka semua diri kita, menyerahkan semua diri kita untuk menerima vibrasi atau getaran yang Allah kasih ke kita. Karena gini teman-teman, kita itu nggak akan bisa ngebuka hati kita sendiri, itu nggak bisa. Yang bisa ngebuka hati kita itu kan cuman Allah gitu. Bukan kita yang datang, ya Allah saya ngebuka hati saya, itu tuh nggak ada gitu. Kita tuh nggak bisa ngebuka hati kita secara mandiri. Yang kita bisa itu, yang kita harus lakukan itu hanyalah kita menyerahkan diri kita, ya Allah ini diri saya, mangga silahkan gitu ya, saya terima apapun gitu, ketetapan yang Engkau berikan, dan saya siap menerima hadirnya dirimu, hadirnya Engkau ke dalam kehidupan saya. Nanti Allah sendiri yang akan ngekonekin hati kita, bukan kita yang ngebuka hati kita, teman-teman. Nah, balik ke Mas Hasan ini, teman-teman. Mas Hasan ini mulai menyadari bahwa dia selama ini selalu mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa pernah meminta bantuan sama Allah, atau tanpa menghadirkan Allah ke dalam hidupnya gitu. Yang mana hal ini yang pada akhirnya dia merasa bahwa dia mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu hal, dia merasa bahwa semua hal yang terjadi dan semua hal yang baik itu karena dia yang menyelesaikan sendiri gitu ya, sampai akhirnya dia lelah sendiri di dalam hidupnya gitu. Tiba-tiba nih Mas Hasan ini tersadar bahwa masalah yang terjadi atau yang ia rasakan di dalam hidupnya, teman-teman, itu bukan sebuah hukuman, tetapi Allah lagi negor, Allah lagi nyolek lah ya ke Mas Hasan ini dari surat Al-Baqarah ayat 155 yang isinya seperti ini, teman-teman. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Gitu. Jadi Allah itu nggak pernah ngasih kita ujian, teman-teman, karena Allah juga nggak pengen kita jadi pelaku di dalam setiap hal yang semua itu sudah Allah tentukan. Allah itu cuma nyuruh kita ikro, diawali dengan segala sesuatu yang kita selalu ucapkan, Bismillahirrohmanirrohim, atas nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita mewakilkan Allah, kita hanya sebagai penonton terhadap segala sesuatu yang Dia sudah tentukan. Maka nggak ada hak kita untuk merubah apapun, nggak ada hak kita untuk mengklaim apapun di dalam hidup ini.
Karena kita balik lagi, kita ini hanya sebagai penonton, teman-teman, bukan sebagai pelaku. Jadi bagi yang masih merasa hidupnya punya banyak sekali masalah, ingat-ingat lagi, jangan-jangan kita selalu menaruh diri kita sebagai pemeran utama di dalam hidup kita, bukan sebagai penonton, gitu. Nah, kita balik ke Mas Hasan ini. Mas Hasan mulai mengingat tradisi-tradisi yang selalu ditanamkan atau diajarkan sama keluarganya, teman-teman. Di desa tempat ia tumbuh, setiap kali azan berkumandang, semua orang itu wajib untuk menghentikan aktivitas mereka untuk sholat. Jadi mau yang lagi jualan dia berhenti, mau yang lagi di sawah dia berhenti, mau yang lagi ngobrol dia berhenti. Pokoknya kalau ada azan berhenti aja gitu. Nah, desa Mas Hasan tuh gitu. Dimana hal ini menjadi bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai momen untuk bersama-sama mengingat Allah. Kebayang nggak, teman-teman, satu desa nih yang kita udah jarang banget ya temuin hal ini gitu saat ini gitu. Semua orang pada saat melakukan aktivitas pada saat azan berhenti itu semua gitu. Berhenti semua, mereka break semua kehidupannya dan mereka sama-sama jalan ke masjid untuk sama-sama mengingat Allah. Nah, dari hal itu Mas Hasan ini coba ngebandingin dengan kehidupannya yang ada di kota sekarang, dimana suara azan sering banget kita dengar, tapi ya hanya sebagai suara aja. Karena budaya modern saat ini membuat seolah-olah sholat itu menjadi sesuatu yang dianggap kurang relevan, teman-teman. Sampai pada satu titik akhirnya Mas Hasan ini sadar bahwa kehilangan kebiasaan dan budaya-budaya di kampungnya masa lalu itu adalah sebuah bencana yang pada akhirnya hal ini yang bikin atau hal ini yang menjadi penyebab Mas Hasan ini merasa kehilangan arah gitu. Banyak kebiasaan tradisional yang ditinggalkan dari orang tua kita dulu gitu, yang nggak kita lakuin lagi saat ini gitu. Yang itu ternyata bisa berdampak banyak ke dalam diri kita saat ini, teman-teman. Terutama untuk teman-teman yang tinggal di kota-kota besar gitu. Nah, Mas Hasan mencoba memulai kembali sholat lagi gitu ya, mendekatkan diri lagi ke Allah gitu. Yang awalnya susah, teman-teman, susah banget gitu. Dan Mas Hasan bilang ke saya, susah banget Mas untuk memulai lagi gitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang ia rasain gitu. Karena setiap kali dia sujud, setiap kali dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia connect sama Allah gitu, dia ngerasa hidupnya jadi lebih tenang. Dia ngerasa hidupnya jadi jauh lebih lebih ringan, lebih enteng ngejalanin semuanya. Bahkan masalah-masalah yang dulu tampaknya besar, sekarang tuh kayak yang kecil gitu, teman-teman. Saya sedikit loncat ya, teman-teman. Yang namanya masalah itu, ingat, yang namanya masalah itu selalu ada dua hal. Ada yang namanya masalah dan ada yang namanya beban masalah. Masalah itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak pengen tiba-tiba masalah datang. Karena itu adalah ketetapannya Allah. Nah, yang jadi masalah di dalam diri kita itu adalah beban masalahnya.
pada saat nih ada masalah datang, masalah itu ke anak kita misalnya gitu ya, anak kita tiba-tiba prestasinya turun. Nah, beban-beban masalah yang menyertai masalahnya itu yang jadi yang memberatkan diri kita gitu. Dimana beban-beban masalah ini yang akhirnya seolah-olah tuh kayak yang ngeganggu identitas kita sebagai seorang manusia gitu teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Jadi sebetulnya bukan masalahnya, tapi dengan kita merasa kita bisa melakukan sesuatu, kita merasa bahwa kita ini something, kita ini sesuatu gitu. Kita mempersepsikan diri kita ini A, B, C, D gitu, dengan identitas-identitas kita. Timbullah beban masalah yang hadir di dalam hidup kita. Nah, kembali ke ceritanya Mas Hasan ini, teman-teman. Setelah beberapa bulan, akhirnya Mas Hasan merasa hidupnya berubah, teman-teman. Ya, masalah masih ada. Mas Hasan ngomong ke saya, ya Mas, masalah saya masih ada. Tapi ia nggak lagi ngerasa kewalahan gitu. Bahkan Mas Hasan ini nemuin kekuatan di dalam sholat yang selama ini dia abaikan, teman-teman gitu. Jadi sholat ini bukan berarti menghilangkan masalah. Memahami kesadaran diri itu bukan berarti kita menghilangkan masalah atau masalah itu akan jadi hilang, enggak. Tapi menghilangkan beban masalahnya, memberi kekuatan untuk kita bisa menghadapi semua masalah-masalah itu. Nah, pertanyaannya, apa kita yang udah sering kali bolong-bolong ini siap nggak untuk kita coba kembali untuk terhubung sama Allah, untuk sholat gitu. Jadi teman-teman, kita bedah satu-satu masalah sholat ya. Tadi cerita Mas Hasan sebagai contoh bahwa dari pertanyaan-pertanyaan semua teman-teman, bener nggak sih sholat itu bisa ngeringanin atau bisa ngebuat hidup kita jadi nggak ada masalah gitu ya. Sekarang kita lari ke sisi spiritualnya. Sebelum kita sholat, teman-teman, kita ini pasti membersihkan diri atau berwudu. Pertanyaan saya, kenapa sih kalau kita buang angin, yang dibersihin itu bukan tempat keluar anginnya, tapi yang dibersihin apa? Tangan, muka, mulut, hidung, kuping gitu ya, kaki gitu. Nah, jadi teman-teman, secara konsep diri kita, Allah itu ngebentuk diri kita dan ngasih kita ini yang namanya panca indera, yang mana tujuan dari penciptaan panca indera ini awalnya adalah untuk kita bisa meniru segala sesuatu yang kita belum paham dan kita belum mengerti. Dan ini bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan, kucing, ayam gitu ya. Dia dengan panca indera, terutama manusia, dengan panca inderanya dia akan mengikuti intuisi dan feelingnya dan rasanya, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Kalau misalkan induk ayam tuh, makan tuh harus gitu, harus matok-matok gitu, terus sama dia diikutin gitu. Kucing gitu ngelihat ibunya, kalau tempat makan tuh di sini, kalau makan tuh yang ini gitu, akhirnya diikutin. Itu tuh semua dari panca indera. Nah, fungsi dari wudhu itu secara esensi, kalau panca indera ini adalah alat untuk kita meniru atau kita melakukan semua hal yang kita tiru, yang kita contoh, yang kita lihat di dalam hidup kita, maka agama kita, Islam,
itu menyuruh kita untuk membersihkan semua alat-alat tools kita nih yang namanya panca indera 5 kali sehari sebelum kita sholat. Artinya pada saat kita membersihkan semua, secara esensinya kita membersihkan apa yang akan kita lihat, kita membersihkan apa yang akan kita dengar, kita membersihkan apa yang kita akan rasa, kita membersihkan apa yang kita akan hirup, kita membersihkan kemana langkah kita, tujuan kita akan melangkah. Nah, dari setelah kita membersihkan itu, setelah semua itu bersih, artinya kita membersihkan semua hal-hal yang menyangkut dengan ruang dan waktu yang ada di dalam hidup kita. Karena fungsinya panca indera juga sebagai alat kita untuk bisa bersentuhan dengan semua hal yang sifatnya ruang dan waktu. Setelah kita membersihkan itu, baru kita menghadap Sang Maha Pencipta, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita nyambung sama Allah, kita bisa berdiskusi sama Allah, kita punya sebuah pegangan yang kuat, kita punya sebuah pondasi dasar yang kuat, kita punya keyakinan bahwa kita ini nggak pernah sendirian, kita punya keyakinan bahwa hidup kita ini adalah sesuatu hal yang sudah diatur sama Allah. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sama kita itu adalah sesuatu yang terbaik buat diri kita. Kita punya kekuatan bahwa besok itu Allah akan ngasih semua hal yang terbaik untuk kita. Bahwa rezeki itu bukan tentang hanya segala sesuatu hal yang kita tahu, tapi segala sesuatu hal yang nggak kita tahu itu juga rezeki yang besar dari Allah, teman-teman. Segala sesuatu yang goib itu adalah rezeki yang terbesar dari Allah. Nah, dengan konteksnya goib ini, Allah itu ngasih rasa-rasa ke kita, teman-teman. Rasa takut. Besok saya makan gimana? Besok saya dapat uang dari mana? Besok anak saya gimana? Besok saya mau bayar sekolah anak saya. Bulan depan saya harus bayar utang. Bulan depan saya harus bayar cicilan dan lain sebagainya. Yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, di minggu depan, di bulan depan tuh kita nggak pernah tahu. Yang mana rasa itu Allah kasih ke kita. Sebetulnya tujuannya satu, untuk selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu ada. Dengan memberi rasa ini, Allah ngasih kita rasa takut untuk kita kembali ke Allah, untuk kita bersujud lagi ke Allah, untuk kita meminta lagi ke Allah. Jadi semua rasa-rasa yang Allah kasih ini itu adalah bukti dari eksistensinya Allah di dalam hidup kita, teman-teman. Dan pada saat kita jauh dari yang Maha Pencipta, yang Maha Memiliki, dan yang Maha Mengatur semuanya, jangankan sama Allah, teman-teman, kita jauh dari orang tua kita aja, kita tuh takut, kita tuh nggak nyaman hidupnya, kita tuh nggak, pada saat kita belum bekerja gitu ya, pada saat kita masih kecil, misalkan kita ada anak kecil atau anak kita lah, anak teman-teman semua gitu. Kalau jauh dari teman-teman, dia nangis, dia takut, dia bingung, dia gamang gitu. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa hidup saya jadi susah, kenapa hidup saya jadi berantakan pada saat saya jauh dari Allah, dengan saya tidak sholat, dengan saya tidak melakukan ibadah-ibadah. Karena dengan melakukan itu ada sebuah kekosongan besar di dalam diri teman-teman, dan kekosongan itulah yang menjadikan diri teman-teman nggak pernah stabil, nggak pernah ada di dalam kondisi yang netral, nggak pernah ada di dalam kondisi yang terbaik.
Itu teman-teman, sekian konten dari saya malam ini. Kalau ada teman-teman yang punya saran, kritik, komentar, silahkan isi atau tulis di kolom komentar. Atau kita mau bahas apa lagi di video-video selanjutnya, yuk kita ngobrol sama-sama. Saya juga tiap hari Senin jam 19.30, jam setengah 8 itu ada satu kelas mentoring teman-teman. Yang mana di kelas mentoring ini sifatnya kita ngisi materi tapi kita tanya jawab gitu ya. Jadi semua yang teman-teman mau tanyain bisa teman-teman tanyain di situ. Yang mau ikut silahkan gitu, linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti konten atau video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.